Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waktu setempat, waktu Indonesia Timur. Karena sementara saya ada di wilayah Indonesia Timur. Bapak Ibu, saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara mendaftar diklat di SIM PKB yang kita miliki serta pengisian syarat-syaratnya. Di sini saya punya SIM PKB, ada beberapa webinar, ada yang transisi PAUD ke SD dan diklat PKGBI. Ini yang diklat PKGBI sudah daftar dan ini transisi PAUD untuk guru-guru SD dan PAUD. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan cara atau tutorial untuk mendaftar atau melengkapi berkas pengisian untuk bisa terdaftar di diklat PKGBI. Nah, pertama Bapak Ibu bisa masuk ke SIM, klik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu cara masuknya di mana. PKG. SIM PKG ya. Atau SIM PKB ya. SIM PKB. SIM PKB. Oke. Cari di pencarian atau di website di browsernya Bapak Ibu. Nah, sekarang akan diarahkan ke informasi data dapuriknya Bapak Ibu punya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih diklat GTK. Nah, Bapak Ibu jika sudah tampil seperti ini penampilan daripada SIM diklat GTK-nya Bapak Ibu, akan muncul beberapa pilihan webinar ataupun diklat di sini. Nah, saya sudah mendaftar di diklat PKGBI karena saya terdaftar dan memenuhi syarat untuk ikut diklat kompetensi guru bahasa Inggris. Nah, cara mendaftarnya di sini melalui ini akun ini ya, yang ini. Gambar icon manusia di sebelah kanan atas ini. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa bukan hanya ini ya diklat PKGBI yang bisa kita ikuti, tetapi setiap mau mengikuti diklat atau di webinar lainnya itu membutuhkan surat atau berkas yang harus diupload yang terbaru. Bapak Ibu, caranya adalah seperti ini. Kalau misalnya seperti saya klik di sini, dia akan tampil gini. Karena ini sudah diverifikasi, maka akan ada pilihan di situ bahwa kita terpilih. Misalnya kayak ini ya, transisi PAUD ke SD. Nah, ada di sini. Bisa diikuti oleh jenjang PAUD, TK atau SD. Nah, kalau Bapak Ibu guru di sini memenuhi guru SD atau guru TK, di sini akan ada panggilannya apakah bisa diikuti atau tidak. Nah, syarat mendaftarnya adalah klik ini berkas. Nah, ini saya sudah upload. Kemudian Bapak Ibu silakan misalnya mengikuti seri webinar atau diklat dari transisi PAUD ke SD misalnya. Ini ya. Misalnya masukkan ijazah dulu ya. Usahakan ijazah dulu. Sesuai dengan urutannya ini. Jadi usahakan ijazah dulu, kemudian ya pilih ijazahnya terus berkasnya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Berkas dengan tipe JPG, PNG, dan PDF. Nah, usahakan perhatikan jangan sampai melewati 1 MB atau 1000 KB. Nah, ini kita klik pilih berkasnya di mana Bapak Ibu menyimpan file
atau persyaratan yang Bapak Ibu siapkan. Misalnya ini kan, ah, ini misalnya saya ambil data pribadi. Misalnya ijazah sarjana. Terus itu sudah bisa. Terus lanjut, pilihannya apa? Di sini kalau ada muncul eh, transisi PAUD tadi, SD ke PAUD, ke PAUD ke SD itu bisa dipilih di sini. Tetapi kalau yang ini di kalau KKGBI muncul itu maka itu bisa diikuti. Silakan klik pilihannya di sini, pilihan sasarannya terus disimpan ya, disimpan Bapak Ibu. Selanjutnya begitupun berulang lagi. Kalau misalnya sudah, pilih lagi yang lain. Misalnya kalau sudah terupload akan tersimpan, akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Selanjutnya silakan tambah lagi. Misalnya pembagian tugas, ya. Bapak Ibu pilih pembagian tugas, kemudian klik ini lagi, jenis pilih berkasnya. Selanjutnya pilih unggah berkasnya di mana, terus pilih sasarannya. Dan seterusnya sampai 5 ini. Jadi ada 5 file yang akan kita unggah, yaitu ijazah S1 atas sertifikat pendidik yang berhubungan dengan basic kita, background pengajar kita. Selanjutnya pembagian tugas mengajar yang terbaru. Kemudian yang ketiga SK jabatan guru yang terakhir, yaitu bisa pakai SK fungsional bagi yang ASN, bisa kalian non yang bukan ASN bisa memakai SK dari eh, yayasan ya, atau SK honor daerahnya. Terus selanjutnya surat izin dari atasan langsung. Kemudian fakta integritas. Nah, di sini surat izinnya Bapak Ibu tergantung dengan format yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian fakta integritasnya juga tidak ada format bakunya, tergantung Bapak Ibu miliki ya. Bapak Ibu punyai. Kalau nanti saya akan cantumkan ya file-file yang ini ya, 2 surat izin dari atasan atau fakta integritas di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai disimpan semua, nah otomatis akan otomatis seperti ini, akan masuk sebagai terdaftar. Nah, menunggu diverifikasi apakah di apa namanya di lolos verifikasi atau tidak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk mengikuti diklat atau webinar di diklat GTK untuk SIM PKB. Sepertinya ini SIM PKB kita semakin maju ya, semakin berkembang dengan menu-menu pilihannya. Semoga semakin berkembang lagi. Ya, sekian ya Bapak Ibu, semoga ini tutorial ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan titip komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.